Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat, ketua beserta pengurus Masjid Sepakat Irsyadun Nas, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melaksanakan kewajiban salat subuh, dan alhamdulillah kita melaksanakan dengan berjamaah. Dan setelah subuh ini pula kita diizinkan untuk mengisi waktu-waktu yang barokah ini dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah, yaitu dengan mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita membahas tafsir Ibnu Katsir yang sampai pada surah Az-Zariyat ayat 6. Pada ayat sebelumnya yaitu ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innad dina lawaqi'. Pada ayat 6, sesungguhnya pembalasan itu pasti terjadi. Namun suatu yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya pembalasan. Namun ketika manusia menyikapi apakah pembalasan itu ada menurut keyakinannya, tergantung kepada keimanan atau kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu Allah mengatakan balasan itu pasti terjadi, tetapi sikap orang yang menerima balasan itu apakah disikapinya dengan iman kepada Allah atau dengan keingkaran dan sebagainya. Oleh karena itu pada ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala bersumpah was-samaa'i dzatil hubuk, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Jadi ayat ini menginformasikan bahwa di langit itu ada jalan. Kita tahunya menurut mata kita langit itu ada awan, ada warna biru, ada bentuk seperti ini, ada bintang, ada komet dan yang lain-lain. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa di langit itu ada jalan. Nah, bagaimana pastinya itu tentu kita tidak bisa memastikan, karena ini di luar kemampuan kita untuk menemukan bagaimana bentuk asli daripada jalan tersebut. Nah, tetapi ulama menafsirkan berbagai macam. Was-samaa'i dzatil hubuk, langit yang mempunyai jalan-jalan ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa langit itu zatul jamal, ya. Langit itu memiliki keindahan. Nah, maka berbeda jauh dengan bumi. Menurut kita indah, ternyata langit
lebih indah. Ternyata langit selanjutnya lebih indah lagi. Maka istilah peribahasa kata di atas langit ada langit. Di atas langit masih ada langit. Kalau kita artikan dalam keseharian kita, apabila sesuatu itu tinggi, hebat, cantik, mantap, maka pasti ada yang lebih daripada yang kita temukan itu. Dan ternyata memang langit juga bertingkat-tingkat, langit juga ada jalan-jalan, dan langit itu begitu indah. Ini menurut penafsiran daripada Ibnu Abbas, ya. Ada juga yang mengatakan atau menafsirkan was-sama'i dzatil hubuk ini adalah langit yang ketujuh. Dan langit yang ketujuh ini memiliki bintang-bintang yang sangat-sangat indah. Jadi Allah bersumpah demi ciptaannya untuk menunjukkan kebesaran Allah dan ciptaannya yang luar biasa. Lalu Allah mengatakan innakum lafi qaulim mukhtalif. Sesungguhnya kalian itu berada dalam pendapat atau perkataan yang berbeda-beda. Jadi kita diciptakan dari asal yang sama, yaitu tanah. Sudah itu tanah jadi manusia. Kita berasal dari Nabi Adam. Lalu dari Nabi Adam Allah ciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Lalu turun ke anaknya Nabi Sis sampai kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh punya anak 3 yang menurunkan kita keturunannya dari Sam, Ham, dan Yafis. Asal kita sama, semua dari Nabi Adam, tetapi sunnatullahnya innakum lafi qaulim mukhtalif, kalian berada dalam perbedaan pendapat. Maka kita ini bagaimanapun, ya, tidak ada yang sama pendapatnya. Suami dengan istri beda. Memang ada persamaan, tetapi pasti ada perbedaan. Jadi kita tidak boleh mengingkari perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan itu bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Nah, Allah ingin membuktikan kita terlahir memang dari asal yang sama, tanah, tetapi ternyata Allah jadikan keturunan Nabi Adam yang satu laki-laki, satu perempuan, baru bisa lahir. Maka kita ini lahir daripada 2 insan yang berbeda, bapak dan ibu kita. Kalau seandainya sama, tak bisa lahir bapak dengan bapak, mama dengan mama. Maka yang pernikahan sejenis itu tak bisa bahagia, tak bisa tenang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Jadi Allah ciptakan berbeda supaya menemukan kebahagiaan sesuai dengan fitrah, dengan apa yang Allah ciptakan. Jadi berbeda itu bukan kehendak kita, berbeda itu kehendak Allah. Dan juga setiap perbedaan itu bukanlah suatu kehinaan, bukanlah suatu kerendahan. Justru dari perbedaan itulah akan melahirkan atau memunculkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Karena berbeda lahirlah kita. Karena setiap ide atau pikiran orang berbeda,
maka terjadilah siklus kehidupan yang luar biasa, Pak. Kalau orang mandang baju ini sama, warnanya sukanya sama, maka baju di pasar tidak akan laku. Tetapi karena orang tadi memandang atau melihat sesuatu dengan pikiran yang berbeda, dengan selera yang berbeda, yang ini tidak suka, tetapi yang satunya suka, maka alhamdulillah baju laku semuanya. Yang ini laku, yang ini laku. Ada warna cerah, ini tidak suka warna cerah, ternyata kawannya suka warna cerah. Nah, ini karena perbedaan. Kata yang satunya, aku suka dari atas sampai ke bawah itu satu warna supaya cocok. Yang satunya dak, aku biarlah warna-warni, sendal hijau, sarung kuning, baju putih, songkok hitam. Nah, biarlah aku kayak jemuran berjalan katanya. Nah, tidak apa-apa, karena itu perbedaan. Mohon maaf, laki-laki juga suka dengan wanita, ya, suka dengan wanita itu tidak satu pikiran. Kata kawannya itu, tengok cewek cantik, wah, kata dia cantik, kata kawannya apa gitu cantik katanya, putih nian. Nah, rupanya kawan yang pertama suka dengan cewek yang putih, yang kawannya tadi tuh tidak suka dengan yang putih, sukanya dengan yang gelap-gelap. Nah, kan lain tuh. Jadi artinya pikiran orang itu berbeda-beda. Sama juga dengan perempuan. Oh, cowok, mantapnya, tinggi orangnya. Kata yang sebelahnya, aku tak suka laki-laki tinggi. Wah, kenapa? Aku sudah tinggi. Kalau aku dapat laki tinggi, aku ini sudah tiang bendera, laki aku tiang listrik, nanti anak aku jadi tower katanya. Tinggi semua. Jadi rupanya yang satu ini karena dia tinggi ingin merubah keturunan, maka cari pasangan yang agak rendah. Yang satunya ingin dapat wajahnya cantik, nah, atau ganteng. Yang satunya, aku tak maulah katanya cantik nian, payah aku nanti ke pasar bini cantik nian dipandangi orang. Nah, sama juga kata yang perempuan, aku tak mau dapat laki itu ganteng nian. Kenapa? Nanti dia malah mungkin selingkuh atau mencari yang lain karena dia ganteng. Nah, ini perbedaan pendapat. Sama kita, Pak, di majelis, di masjid, masing-masing pengurus itu berbeda pendapat. Yang satu ingin tiang gurunya bulat, yang satu ingin segi empat, yang satu ingin sengnya merah, yang satu ingin biru. Ya, rupanya yang biru ini partainya PAN, yang merah partainya PDI. Datang ketua, dah warnanya putih, netral sudah, ya. Itu pun ada perbedaan pendapat. Jadi setiap perbedaan itu bukanlah suatu kehinaan, suatu kerendahan, itu sudah sunnatullah. Tinggal kita menyikapi perbedaan. Maka kalau kita bawa ke agama, kalau kita bijak menyikapi perbedaan, itu tidak ada yang hina, tidak ada yang rendah. Maka kita di bulan Ramadan, ya, memasuki bulan Ramadan, ada yang duluan, ada yang dudian. Nanti lebaran gitu lagi tuh. Ada yang lebaran duluan, ada yang besoknya, bahkan ada yang lusa. Perbedaan pendapat. Kenapa? Karena perbedaan pandangan tadi. Yang satu sudah tahu awal Ramadan karena pakai prinsip hisab, perhitungan, dihitung menurut penanggalan qamariyah. Karena sudah Allah katakan bahwa Allah menciptakan matahari dan bulan supaya kalian itu bisa mengetahui hitungan matahari dan bulan, mengetahui bilangan atau jumlah tahun, mengetahui
kapan ini kapan itu dengan yang namanya ilmu hisab, ilmu perhitungan. Jadi kalau hisab itu menurut ilmu falak itu sudah ada bulan, namanya wujudul hilal. Jadi yang puasa kemarin hari Rabu atau hari Rabu sebelum hari Kamis, itu dia menghitung hari Rabu itu sudah ada hilal, Pak. Namanya wujudul hilal. Ya, ini dipakai oleh sebagian kelompok di Indonesia, namanya hisab. Kalau yang pakai dalil tradisional namanya ru'yah, ya, ru'yatul hilal, melihat hilal secara langsung. Dan ini yang dipraktekkan dan dianjurkan oleh Nabi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi, puasalah kalian karena melihat bulan hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah, artinya habis bulan Ramadan dan besok Idul Fitri, berbukalah kalian karena melihat bulan hilal. Melihat dengan mata kepala sendiri di waktu maghrib ada bulan, maka setelah melihat malamnya itu adalah tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Kalau bulan Ramadan yang melihat tadi dia mengabarkan, dia disuruh bersyahadat, dia disuruh bersumpah, saksinya 1 orang cukup untuk jadi bukti bahwa besok adalah 1 Ramadan. Tetapi kalau nanti untuk Idul Fitri yang melihat itu harus 2, ya, melihat harus 2 dengan mata kepala sendiri, melihat ada bulan hilal. Nah, itu Islam tradisional. Artinya zaman Nabi memakai ru'yatul hilal, melihat bulan hilal. Nah, kita yang sekarang ini ya memakai prinsip imkanur ru'yah. Nah, kalau tadi asal ada, bisa dilihat atau tidak menurut perhitungan sudah ada, bisa dikatakan tanggal 1. Kalau ini jangan hitung dulu, lihat dulu, baru tetapkan tanggal 1. Nah, kita punya pemerintah pakai prinsip namanya imkanur ru'yah. Nah, ya, imkanur ru'yah itu artinya dia ada dan bisa dilihat. Kalau dia ada tidak bisa dilihat, itu namanya sama saja tidak ada. Maka standar di negara kita yang bisa dilihat bulan itu adalah 2 derajat ke atas. Nah, 2 derajat ke atas, Pak. Kalau kemarin sidang 6 derajat, jadi sudah bisa dilihat. Nah, pemerintah melihat hilal dengan timnya, pakai teleskop, dilihat ada hilal, ada. Namanya imkanur ru'yah. Bisa dilihat lebih dari 2 derajat, berarti besok tanggal 1. Tetapi kalau dia bisa terlihat kecil sekali, kurang dari 2 derajat, maka menurut kaidah yang diikuti pemerintah itu berarti bukan hilal, berarti besok bukan tanggal 1. Kalau tidak terlihat hilal karena mendung, karena awan, karena sebagainya, maka dalam hadis dikatakan fa'akmilu iddata sya'bana 30 yauma. Sempurnakan bulan Sya'ban atau Ramadan itu jadi 30 hari. Jadi bulan Arab, bulan Qamariyah itu cuma ada 29 dengan 30. 28 tidak ada, 31 juga tidak ada. Jadi kalau sampai 29 terlihat hilal, berarti kita bulannya 29, bulan Ramadannya 29. Jangan pula berpikir kolot, tahun ini puasa cuma 29 hari, kurang nih. Akhirnya orang lebaran dia puasa masih. Nah, ini terlalu hebat nih. Ya, jangan. Atau karena melihat tanggal tuh kurang, puasanya 29,
orang belum puasa, dia puasa duluan, salah juga. Jadi jangan mempersulit diri. Artinya kalau memang ditetapkan oleh pemerintah bahwa bulan itu 29, kita jalani 29. Kalau memang 30, kita ikuti 30. Ya. Oleh karena itu masyarakat rakyat kita ini belum dewasa. Dikit-dikit nanya kapan Ustadz Ramadan. Bahkan belum Ramadan, Ustadz Lebaran tanggal berapa katanya. Mah kata saya ini Ramadan belum, nanya Lebaran sudah. Nah itu lebih hebat lagi tuh, ya. Nah, bahkan kalau kita bicara dengan iman, ya, bicara dengan keyakinan kita akan begitu besarnya keberkahan Ramadan, maka kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu kelebihan-kelebihan bulan Ramadan ini, maka pasti mereka berangan-angan atau bercita-cita setahunan itu semuanya bulan Ramadan. Setahunan kalau bisa bulan Ramadan, kalau mengetahui. Tetapi karena lemahnya iman, karena ingin bersenang-senang, karena ingin lepas daripada belenggu ibadah, yang membuat sebagian karena tidak pakai iman tersiksa, sulit untuk bekerja, sulit ini. Makanya senang kalau Ramadan itu telah berlalu dan pergi. Tapi Pak, kita pakai iman, pakai keyakinan Ramadan ini berkah dan tahun depan kita belum tentu ketemu, maka kita ingin terus bulan Ramadan, ya. Maka kita jalani saja. Kalau memang sudah sampai Ramadan habis, ya kita jalani sampai Idul Fitri, ya. Tidak terlalu senang yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu dengan harapan bahwa kita akan menemui lagi Ramadan yang akan datang. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini tidak bisa dipungkiri, innakum lafi qaulin mukhtalif. Perbedaan pendapat itu suatu keniscayaan, dan itu pasti terjadi dalam hidup kita, tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan. Jadi dalam satu rumah, anak kita pasti berbeda sikapnya, pasti berbeda pikirannya. Pasti kita yang punya perusahaan atau toko, anak kita ada beberapa orang anak buah kita, maka itu pasti berbeda. Yang punya kebun juga, punya orang yang diajak bekerja, pasti berbeda. Dan tidak bisa kita paksakan orang tadi sama seutuhnya dengan apa yang kita inginkan, dengan pikiran kita. Itu tidak bisa. Nah, itu ilmu natural, ilmu secara alami. Nah, maka dalam agama kita harus menyikapi perbedaan, mulai dari awal Ramadan, mulai dengan tata cara ibadahnya. Kita tahu ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, berbeda. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, itu berbeda. Ada yang memakai acara haulan, itu berbeda dengan yang tidak pakai acara haulan. Ada yang tidak mau merayakan Maulid Nabi, berbeda dengan yang merayakan Maulid Nabi. Jadi Islam itu berbeda, tetapi perbedaan itu tidak boleh membawa umat Islam dalam perpecahan. Karena kalau menjadi berpecah belah, berarti tidak bijak menerima perbedaan. Oleh karena itu, kita dengan iman, dengan ilmu menyikapi perbedaan itu, kita kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah kehendak Allah,
dan dari perbedaan itulah Allah Subhanahu wa taala melahirkan atau memunculkan sesuatu yang lebih hebat daripada yang sebelumnya. Saya rasa ini karena waktu dan juga kita berada di bulan Ramadan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan 2 ayat, karena selanjutnya akan berbeda temanya. Mohon maaf ada salah, ada khilaf, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan.